kan suhunya turun Bu. Dia nanti nyetabilkan lagi, ngejar sampai ke sana. Ini kalau sudah stabil baru nanti dia hijau. Ini kan proses stabilisasi. Kalau udah benar stabil, nanti dia akan berubah. Cara menstabilinya Pak? Cuman ini aja, ditutup aja. Dia ini cuma berubah. Stabil itu otomatis dia begitu ada perubahan akan kestabil sendiri kan gitu. Jadi kalau kita suhu ruangan itu kita buka kan jadi turun Bu. Habis itu dia ngejar sendiri. Jadi tidak ada proses kita menyetabilkan enggak gitu. Dia yang mengerjakan sendiri. Nah, kalau dia distabilkan secara mekanisme dia enggak tercapai, dia akan muncul error gitu. Udah hijau berarti. Jadi kalau sudah hijau begini berarti semuanya normal Bu. Nah, yang perlu kita lakukan untuk analisa itu kita cek setiap mau pakai darinya itu pakai klik sini ya mantap. Pakai ini tool terus air and water check. Jadi kita mau lihat kondisi di MS-nya sendiri. Ada kebocoran atau enggak segala macam. Nah, dia masuk sesuai spek yang ada ditentukan pabrik itu gitu. Nah, kalau dia belum, biasanya kita tungguin. Nah, itu biasanya saya bisa sampai 4 jam atau berapa gitu. Nanti tapi kalau sampai 4 jam lebih ada masalah, biasanya saya akan maintenance, cari. Ini pasti ada masalah ini karena logikanya kalau sudah sampai 4 jam enggak vakum itu pasti ada sesuatu yang enggak beres kan gitu. Tapi kalau masih 2 jam kadang-kadang ya kita masih tolerir lah ya, kita tunggu dulu lah biasanya gitu. Tapi kalau sudah rutin enggak diapa-apain terus biasanya 2 jam harusnya udah tercapai sih. Nah, kalau habis kita bongkar, kita matikan kayak gini, potensi untuk 2 jam itu belum sempurna gitu. Tapi kalau sudah rutin dipakai hari ini baik-baik aja gitu, besok dipakai lagi, besok dipakai lagi itu harusnya 2 jam itu udah oke kan. Tapi kalau habis bongkar-bongkar atau gasnya ditutup atau habis ganti tabung segala macam itu bisa jadilah gitu. Kalau misalnya 2 jam belum oke, bisa itu kita perpanjang dulu lah tolerir dulu sampai. Tapi kalau sampai kurang lebih 4 jam masih masalah, silahkan komunikasikan kami, foto aja hasilnya atau mungkin kami minta ibu jalankan sesuatu dan mungkin nanti hasilnya nanti kami akan berikan analisanya lah gitu ya. Nah, apakah itu benar rusak real atau ada sesuatu yang mungkin kurang pas saja. Oke, nah ini ada ini kita tinggal klik start. Tadi itu sudah saya kerjakan, tapi ternyata hasilnya high, ada bocor. Nah, tadi terus saya buka barusan, terus saya coba kencengin. Yang potensi bocor kan pasti tempat sambungan kan begitu. Nah itu kan. Nah di sini itu kan biasanya kita panasin, dinginkan, panas dingin. Sambungan itu kadang-kadang longgar. Makanya saya sebenarnya nggak suka hasilnya, tapi saya paham itu mungkin gitu. Jadi saya nggak terlalu panik gitu, coba saya. Nah termasuk tadi itu ininya kan nggak turun-turun banget, masih di 26 kan makin rendah makin bagus. Biasanya sih dia kalau ideal bisa di angka ini lah 19, 20, 21. Tapi kalau sampai 26 dan itu biasanya menunjukkan dia ada bocor kecil kemungkinan. Tapi tetap kita nggak tahu, kita cuma bisanya tempat sambungan itu kita kencengin aja gitu. Bocor di mananya kita nggak akan bisa tahu persis. Jadi kita tinggal sambungin, pantau lagi, pokoknya yang tempat kemungkinan bocor gitu.
tinggi Bu, masih bocor. Tadi baru tak kencengin, mungkin jadi kurang. Jadi tadi itu ininya kan walaupun sudah hampir 2 jam, ini tadi saya lihat berarti kan 26 wattnya itu. Iya. Itu kalau secara teknis perkiraan kami adalah ini sebenarnya pasti masih bocor karena dia vakumnya seolah-olah harus kerja keras untuk narik gitu. Nah saya tes tadi benar bocor gitu. Nah ini kan barusan saya selesaikan. Ini jadi masih tinggi mungkin masuk akal. Karena kan apa yang masuk di tadi belum mampu disedot gitu. Karena ini sudah kalau secara pressure udah rendah Bu. Tapi mungkin ada tadi ada kayak kalau ini kan berarti N2 ya. Nah, kenapa dia asumsinya bocor? Bocor itu asumsi mereka karena ini kan vakum ya Bu. Berarti udara sekitar itu masuk. Itu pengertian mereka itu. Nah, udara ini komposisinya kan nitrogen itu kan termasuk yang tertinggi kan Bu, itu yang 70-an% kan. Makanya dia tahu. Oh, ini kemasukan kok. Kenapa dia bisa tahu leak kayak gitu? Karena nitrogen yang gede gitu. Ini pasti ada udara yang masuk. Iya, kan komposisi ini kan ya paling banyak nitrogen. Nah ini kayak gini ya kita harus tunggu dulu. Kayak gini nggak bisa dipakai ya Bu ya. Kalau di CMS kondisi begini terganggu itu. Nggak ada tulisannya high Pak normalnya. Oh, normalnya nanti harus dibawa ini dan tidak ada tulisan high. Oh, iya. Harus jadi kita harus nyala. Jadi kalau begini nggak bisa dipakai. Tetap kita harus maintenance cari masalahnya sampai ini kembali normal. Dan kita bisa ini high atau enggak setelah kita coba tadi lakukan butter and leaking kayak gini kan gitu. Nah, kalau perkiraan saya ini cuma tinggal kurangan karena secara nilai ini kan udah apa ya kayak kemarin lah. Kemarin kan udah bagus lah gitu ya. Sekarang ini cuman ini barusan saja saya kencengin gitu loh Bu. Iya. Nah, ini mungkin kita perlu waktu lagi untuk dia berproses nyedot gitu. Dicek ulangnya tiap berapa? Oh, kalau kita mau maintenance ya sampai kurang lebih feeling aja sih Bu. Mungkin apa ya kalau sekarang sejam lagi atau setengah jam lagi coba kita cek. Cek di air butter. Iya betul. Jadi kita ulang lagi yang ini tadi tuh cek ini lagi. Kalau sekarang saya cek kan mungkin belum signifikan Bu, belum kan gitu. Bukan nggak boleh dicek ya, tapi ya secara pengalaman kalau baru sebentar belum signifikan lah gitu. Jadi untuk alat ini bisa dipakai, semua parameternya ini udah memenuhi kriteria dia ya Bu ya. Iya. Jadi kita belum jadi injek. Pokoknya kita injek nanti kalau ininya udah masuk. Di grafiknya itu Pak. Nah ini kalau yang ini mau lihatnya di sini. Iya. Iya. MS30. Nah ini tinggal dilihat tanggalnya aja. Hari ini tadi tanggal berapa? 24. Nah ini hasilnya ada 0. Nggak boleh. Kita harus normal gitu. Jadi kriterianya ini harus terpenuhi gitu. Oh, data itu nge-save-nya udah otomatis tadi ya Pak ya? Apanya Bu? Ini data ini udah nge-save Oh itu otomatis begitu kita kerjakan dia akan mengeluarkan report ini iya. sendiri. Nah kalau hasilnya ini masalah, kita yang harus ngambil action. Apa? Oh jadi kalau kayak gini dari sisi analisa, oh ini masih bocor ini. Kalau yang awalnya kan ini yang saya kerjakan. Nah ini baik gitu. Terus saya melihat beberapa parameter lain, oh gitu. Nah, terus ini juga sinyal rasionya masih tinggi banget ini 26,31 gitu. Iya. Nah, yang bisa kita kerjakan memang harus karena analisa saya ada kebocoran, tentunya saya mencari titik-titik yang mensuplai ke sini, yang bocor yang di mana gitu. Ya salah satunya yang paling dominan dia bisa.
tadi sambungan kolom tadi. Ini Ya. tadi nilainya beda Pak sama yang bawah. Oh iya, pasti ini beda-beda terus Bu, karena ini akan dengan kita vakum ini akan turun-turun terus Bu. Jadi nanti sampai ini masuk kriteria ini, pasti akan berubah-berubah sendiri. Ya, Update-nya kalau tiap berapa contohnya jam? yang ini ya gitu. Nah, high nitrogen yang gitu. Udara juga tinggi. Terus anunya leak gitu. Oh, kayak gitu. Tapi dia nggak bisa nyebutin bocornya di mana. Di mana? Cuman kan pasti yang namanya bocor tempat sambungan kan gitu. Terus pas Terus saya kencengin. pas Nah, sudah dikencengin yang di bawah tadi. yang di bawah, tapi ini kan barusan Bu. Jarak waktu antara Iya. saya cek sama ini kan baru 11-8 Iya. menit. Belum signifikan untuk memberikan apa ya? Perubahan kan Perubahan, gitu. iya. Tapi saya sudah mendapatkan hasil secara fisik. Ininya kan lumayan gitu dari yang tadinya saya perhatikan ini di angka tadi 26 seperti itu, sekarang sudah bisa di 19. Berarti secara apa ya, kerapatannya mungkin udah oke gitu. Tapi isi yang apa, udara yang masuk ke dalam belum mampu di evakuate kan gitu. Ya udah, tinggal tungguin lagi dulu. Yang Pak namanya boleh MS lihat begitu, lagi tadi Pak yang tuh. Yang mana? Yang tools tadi. betul lah. Ya, terus yang air dan water report tadi. Nah, ini, nah, ini Yang boleh mau lihat dilakukan lagi. lihat tadi Pak, yang data tadi balik Oh, lagi ke data. kalau lihat datanya dari sini, ini yang di sini. Dokumennya. Jadi di foldernya itu di C, ini bisa di sini, ini di tempat C-nya, di software-nya. Ya. Terus ada yang namanya Sion BS. Ya. Ini terus ada di sini tempat MS30. Ini kalau dilihat dari PC, folder drive C, Iya. folder CMWR, folder MS30, terus sudah ada. Nah, tinggal dilihat tanggalnya aja. Dia defaultnya, karena ini kita nggak buat apa ya, protokol untuk bagaimana dia nyimpennya gitu. Jadi langsung kesimpannya seperti ini. Yang lihat, diperhatikan aja. Kalau yang atas height tadi kan coba apa kolomnya. Kalau yang tengah-tengah tadi Pak sama yang bawah. Yang tengah-tengah sebentar. Ini maksudnya apa? Iya, yang ini Pak, misalkan nanti itu kalau misalkan ada yang nggak normal itu akan ada notifikasi Ya, nih. di sini ya Pak. Ini sebenarnya hasil dari nilai-nilai ini loh Bu. Dia disimbolkan gitu. Kan contohnya kayak gini, perbandingan antara N2 dengan uap air. Nah, N2 itu ini. Nah, ini N2 berarti Iya. maksudnya. Uap air bukan, O2. ini O2 oksigen, dan ini N2. Nah, itu nggak boleh lebih besar dari 2,0 dibagi 1. 2 lah gitu ya, harus lebih kecil 2. Jadi ini dibagi ini harus lebih kecil dari 2. Nah, ini kan hasilnya 9,1 dibanding 1 Bu. Berarti kan terlalu tinggi kan? Kayak gitu. Nah, terus ini sebaliknya 28-nya harusnya maksimal 9,0 kali 10 pangkat 7. Ini 3,8 kali 10 pangkat 9. Terlalu Terus besar. dia nyimpulkan. Kalau ini tadi kolomnya yang mungkin kurang Enggak, ini semuanya satu kesatuan. satu kesatuan. Satu kesatuan. Bukan karena kalau saya cuman betulin untuk kesananya biar nggak bocor. Ternyata Bukan yang betulkan kalau yang baik yang di sini gitu Pak, bisa jadi enggak semuanya. Ini satu ruangan MS. Ruangan MS. Bukan karena kolomnya ini doang, bukan. Ruangannya di MS itu masih mengandung hidrogen N2, O2-nya terlalu tinggi. Nah, N2 kan terlalu tinggi itu dari mana? Udara luar ini masuk ke situ gitu. Kan harusnya gini.
MS itu sudah disegel rapat, cuman ada bolongan kecil dari kolom, yaitu gas helium dari sono. Terus dia disedot Bu, di vakum. Harusnya kalau ada lain, kalau ada kan helium aja Bu, kalau ideal loh ya. Tapi ini kenyataannya enggak. Setelah saya baca, ada tuh ininya ketinggian gitu. Jadi tempat dianunya enggak rapat gitu. Nanti kita tungguin aja. Kita harus mendapatkan nilai ini itu di bawah ini. Nilai ini juga di bawahnya ini. Nah setelah karena ya kita cuma bisa nungguin dulu aja. Nah ini kan sekarang cuma 19, 21 kan. Setelah secara buat udah oke lah. Cuman belum tentu dengan waktu yang sebentar tadi sudah hilang gitu lah, udaranya udah menurun banget, belum tentu. Masih berproses.